Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Michelle Ardana and with final number 184. Today I will explain to my design course and let's see. The first course title, my course title is a basic English grammar. And the next course description. Study course the aim to deepen and strengthen their understanding of grammar in the language they are studying and improve participant ability to communicate effectively in the language being studied both orally and in writing. This course usually covers various basic grammar concepts such as tense, parts of speech, sentence structure, and proper use of words. Participants will be invited to understand grammatical rules as well as practice their abilities in applying these rules in different communicative contexts ranging from everyday conversation to formal writing. Jadi di sini My course design itu nanti bertujuan untuk mendalami dan memperkuat pemahaman mereka tentang tata bahasa dalam bahasa yang mereka pelajari dan meningkatkan kemampuan peserta dalam berkomunikasi secara efektif dalam bahasa yang dipelajari baik secara lisan maupun tulisan. Course ini biasanya mencakup berbagai konsep dasar tata bahasa seperti tenses, part of speech, sentence structure, dan penggunaan kata-kata yang tepat. Peserta nanti akan diajak untuk memahami aturan-aturan dari gramatikal serta melatih kemampuan mereka dalam mengaplikasikan aturan tersebut dalam konteks komunikatif yang berbeda, mulai dari percakapan sehari-hari hingga tulisan formal. The next course objective atau tujuan dari course ini. Yang pertama ada improve understanding of basic grammar, and second improve communication skills, third help participant avoid grammatical errors, and fourth prepare participant for a variety of communication situation. Jadi course objektif atau tujuan dari course ini itu untuk meningkatkan yang pertama untuk meningkatkan pemahaman tentang tata bahasa dasar, yang kedua meningkatkan kemampuan komunikasi, yang ketiga membantu peserta menghindari kesalahan dari gramatikal, dan yang keempat menyiapkan peserta untuk situasi komunikasi yang lebih beragam. And the next is a course outline. Jadi di course outline ini saya membagi materinya ini nanti menjadi 8 minggu atau 8 pertemuan. Jadi saya jabarkan. And the first week kita akan mempelajari Introduction to Basic Grammar yang mencakup Introduction to Basic Grammar concept, the difference between nouns, verbs and adjective, and practice identifying types of word in sentence. Jadi di minggu pertama ini kita akan mempelajari tentang pengenalan konsep dasar tata bahasa, perbedaan antara kata benda, kata kerja, dan kata sifat, dan latihan untuk mengidentifikasi jenis-jenis kata dalam kalimat tersebut. Yang selanjutnya, and the second week atau minggu kedua kita akan mempelajari tentang tenses. Jadi itu nanti akan mencakup explanation of time in English seperti present, past, future, and discussion of the use and formation of main tenses. Terus selanjutnya practice informing sentence with different tenses. Jadi yang minggu kedua kita akan mempelajari tentang tenses, dan ini nanti mencakup penjelasan tentang waktu dalam bahasa Inggris seperti present, past, future, terus pembahasan penggunaan dan pembentukan tenses utama,
Dan selanjutnya latihan dalam membentuk kalimat dengan tenses yang berbeda. Jadi nanti setiap week itu akan ada latihannya untuk mengetes apakah kemampuan siswa sudah bisa atau belum. Oke, yang selanjutnya ada minggu ketiga atau the third week yang kita nanti akan mempelajari yang pertama sentence structure. Ini mencakup explanation of basic sentence structure seperti subject, verb, object. Lalu discussion of the relationship between subject, predicate, and object in a sentence. And practice informing sentence with different structures. Jadi di minggu ketiga ini nanti kita akan mempelajari tentang struktur kalimat. Ini nanti mencakup tentang penjelasan tentang struktur kalimat dasar kayak tadi subjek, kata kerja dan objek. Yang kedua pembahasan tentang keterkaitan antara subjek, predikat dan objek dalam suatu kalimat. Yang terakhir nanti akan ada latihan dalam membentuk kalimat dengan struktur yang berbeda. Itu minggu ketiga. Lanjut ke minggu keempat, kita akan membahas tentang parts of speech. Ini nanti terdiri dari kita akan membahasnya introduction to parts of speech, ada noun, verb, adjective, adverb dan lain-lain. Lalu explanation of the function and use of each part of the word in the sentence, and practice identifying and combining different parts of words in sentence. Jadi di minggu keempat kita akan mempelajari tentang bagian-bagian kata alias part of speech. Ini nanti kita akan pengenalan tentang bagian-bagian kata yang tadi sudah saya jelaskan. Terus penjelasan tentang fungsi dan penggunaan setiap bagian kata-kata dalam kalimat. Dan yang terakhir nanti latihan untuk mengidentifikasi dan menggabungkan berbagai bagian kata dalam kalimat. Itu minggu keempat. Nah, nanti lanjut ke minggu kelima or week 5. Oke, minggu kelima kita akan mempelajari conditional sentence. Ini nanti mencakup discussion about conditional sentence and their types, 0, first, second, third conditional, practice in making and understanding various types of conditional sentence. Jadi di minggu kelima ini nanti kita akan mempelajari tentang kalimat kondisional. Nah, ini nanti pembahasannya tentang kalimat kondisional dan tipe-tipenya. Ya ada 0, first, second, third, and ya itu aja. Dan nanti setelah itu nanti ada latihan dalam membuat dan memahami berbagai jenis kalimat kondisional. Terus selanjutnya ada week 6, minggu ke-6. Minggu ke-6 kita akan mempelajari modifier, explanation of the use of modifiers, adjective, adverb, and phrase to clarify meaning in sentence, and practice in using and choosing the right modifier in sentence. Jadi di minggu ke-6 ya, minggu ke-6 ini kita akan mempelajari tentang modifier atau pengubah, kata pengubah. Nah, ini nanti akan menjelaskan tentang penggunaan modifier untuk memperjelas makna dan kalimat. Lalu ada latihan dalam menggunakan dan memilih modifier yang tepat dalam suatu kalimat. Oke, jadi kita lanjut lagi ke week 7, minggu ke-7. Minggu ke-7 kita akan mempelajari active dan passive voice. Jadi ini nanti mencangkup tentang discussion of the difference between active and passive sentence. Terus next, explanation of the formation of active and passive sentence, and practice changing sentence from active to passive and vice versa. Jadi
di minggu ke-7 kita akan mempelajari tentang active dan passive voice, kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, ini nanti akan membahas tentang perbedaan antara kalimat aktif dan pasif tentunya, lalu penjelasan tentang pembentukan kalimat aktif dan pasif, dan latihan dalam mengubah kalimat dari aktif menjadi pasif, dan juga sebaliknya dari pasif menjadi aktif. Oke, and the last, minggu terakhir, 8 week, yaitu review and evaluation. Ini nanti akan mencakup review previous materials, exercise and assessment test to measure understanding and mastery of grammar. Terus yang terakhir, feedback and suggestion for further development. Jadi di minggu ke-8 nanti kita akan membahas tentang review dan evaluasi dari apa yang kita pelajari dari minggu-minggu sebelumnya. Jadi tinggal nge-review ulang. Nah, jadi kita nge-review materi sebelumnya, latihan sebelum ujian penilaian untuk mengukur pemahaman dan penguasaan tata bahasa. Terus nanti akan dapat umpan balik atau feedback untuk mereview dan menindaklanjuti pengembangannya. Itu. Jadi kita akan membahas itu semua di outline. And kita yang terakhir ya kayaknya ini. Ya, betul, yang terakhir ada assessment atau penilaian dari materi atau course nanti. Yang pertama ada activeness during discussion and class activities, and second, completion of weekly assessment and exercise, and third, written test or midterm test and final test. Jadi ini nanti penilaian untuk untuk menilai apa yang sudah kita pelajari dari minggu pertama sampai minggu ke-8. Nanti penilaian akhirnya, atau bukan penilaian akhir sih, lebih ke penilaiannya nanti tentang yang pertama ada keaktifan dalam diskusi dan kegiatan kelas. Jadi semakin aktif, of course nilainya semakin bagus. Yang kedua, penyelesaian tugas dan latihan mingguan, karena setiap minggu kan saya kasih latihan, jadi nanti dikerjain. Kalau bener banyak ya berarti nilainya bagus, kalau enggak ya berarti kurang belajar. And yang terakhir ada tes tertulis untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ya, itu aja. Oke, sekian dari materi saya hari ini. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.